Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dega Islami dari kelas 95. Halo semuanya, kali ini aku mau ngebahas tentang migrasi burung. Migrasi burung merujuk pada perjalanan musiman yang dilakukan oleh banyak spesies burung. Banyak burung melakukan perjalanan panjang dengan terbang. Pola yang paling umum adalah terbang ke utara untuk berkembang biak pada musim panas dan terbang kembali ke selatan yang hangat ketika utara sedang mengalami musim dingin. Navigasi terjadi berdasarkan berbagai indera. Banyak burung yang terbukti menggunakan kompas matahari. Menggunakan matahari sebagai media pengarah melibatkan kebutuhan burung dalam membuat kompensasi berdasarkan waktu. Navigasi juga telah terbukti didasarkan pada kombinasi kemampuan lain termasuk kemampuan untuk mendeteksi medan magnet, menggunakan penunjuk visual serta isyarat olfaktori. Partikel magnetik yang ada pada tubuh burung digunakan untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Contoh, burung merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Nah, yang kedua ini aku ingin ngebahas tentang ikan salmon. Alasan para hewan melakukan migrasi ada dua, yakni menghindari musim dingin dan melahirkan anak-anaknya. Ikan salmon termasuk hewan yang melakukan migrasi untuk melahirkan anak-anak mereka. Setiap tahun ikan salmon akan bermigrasi dari Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik ke sungai-sungai tempat mereka dilahirkan. Nah, jika dihitung, perjalanan yang dilakukan oleh ikan salmon bisa mencapai 1000 km lebih. Dan ikan salmon juga termasuk hewan yang melakukan migrasi untuk melahirkan anak-anak mereka setiap tahun. Nah, yang ketiga ini aku ingin ngebahas tentang migrasi penyu. Migrasi pada penyu dibagi menjadi 3, yakni migrasi tukik atau anak penyu, migrasi reproduktif, dan migrasi non-reproduktif. Migrasi tukik adalah proses migrasi penyu dari daratan ke laut untuk tumbuh dan berkembang setelah mereka menetas. Saat tukik sudah masuk ke air laut, maka mereka akan bergerak menuju laut dalam. Penyu dapat mendeteksi medan magnet di suatu tempat yang mengarah di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Nah, yang keempat ini aku ingin ngebahas tentang migrasi lobster duri. Lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi dan akan menyesuaikan diri tetap bergerak menuju arah kutub utara. Sebagai contoh, lobster duri mendeteksi medan magnet untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Lobster duri bermigrasi untuk menemukan lautan yang tenang dan hangat sehingga dapat mendukung keberlangsungan kehidupan si lobster duri. Kemampuannya yaitu memanfaatkan medan geomagnetik untuk bermigrasi sama seperti kemampuan burung bermigrasi. Nah, yang terakhir ini aku ingin ngebahas tentang magnet dalam tumbuh bakteri. Kemampuan orientasi dengan medan magnet ini diduga digunakan oleh bakteri untuk menemukan lokasi yang kaya akan oksigen. Dengan medan magnet yang mengarahkannya, bakteri ini bisa lebih efisien menemukan dan bermigrasi ke lokasi yang ideal untuk hidup dan berkembang. Magnetosporidium, Magnetostatium termasuk bakteri gram-negatif. Namun demikian, penelitian terhadap bakteri lainnya masih relatif jarang digunakan dan belum diketahui. Bakteri ini sering ditemukan di bagian sedimen pada perairan tawar, tempatnya pada bagian perbatasan antara zona yang beroksigen. Nah, oke teman-teman, sekian dari saya penjelasannya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.